Dalam rangka menggumuli upaya kita berteologi dalam konteks Indonesia, kita akan coba memahami bersama konsep kristologis, Kristus dan kuasa-kuasa. Kristus dan kuasa-kuasa. Pemahaman ini kita dasarkan atau kita gunakan sebagai sumber yang tentunya perlu ditelaah secara kritis dari beberapa buku yang relevan, di antaranya buku karya John Howard Yoder, Christ and the Powers, atau Kristus, buku karya Hendrikus Berkhof atau Hendrik Berkhof, Christ and the Powers, yang dalam bahasa Inggris ini memang diterjemahkan oleh John Howard Yoder. Kemudian buku karya Ronald J. Sider, Christ and Violence. Berikutnya, buku karya John Howard Yoder sendiri, yaitu The Politics of Jesus, dan buku karya Walter Wink, The Powers That Be. Nah, di sejumlah tempat dalam Perjanjian Baru, khususnya tulisan-tulisan yang terhubung dengan Rasul Paulus, atau kita sebut Corpus Paulinum, kita mendapati berbagai rujukan terhadap kuasa-kuasa, atau dalam diskursus teologis sering disebut the powers and principalities. Kita bisa memperhatikan beberapa ayat dari Corpus Paulinum, Roma 8 ayat 38 dan 39, kita menemukan di sana istilah angeloi, malaikat-malaikat, arkai, pemerintah-pemerintah, dan dunamis atau kuasa-kuasa. Dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 8, ton arkonton tu aionos, penguasa-penguasa dunia ini. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan 26, pasan arkein, kai pasan eksusian, kai dunamin, satu segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Lalu Galatia 4 ayat 3, ta stoikeia tu kosmu, roh-roh dunia. Galatia 4 ayat 9, ta astene kai toka stoikeia, roh-roh dunia yang lemah dan miskin, atau pilar-pilar dunia yang lemah dan miskin. Dalam Efesus 2 ayat 1 disebut ton aiona tu kosmu tutu, jalan dunia ini. Lalu ton arkonta tes exousias tu airos, penguasa kerajaan angkasa. Lalu tu pneumatos, tunun energontos, entois huiois, tes alete apeteias, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kemudian Efesus 3 ayat 10, tais arkais, kaitais exousiais, entois epuraniois, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga atau di langit, ya. Lalu Efesus 6 ayat 12, tus kosmokratoras, tas arkas, ya, terjemahkan dengan pemerintah-pemerintah, tas exousias, penguasa-penguasa, tus kosmokratoras, tus kotus tutu, kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, dan ta pneumatika tes ponereas, entois epurainiois, roh-roh jahat di udara. Berikutnya dalam Kolose 1 ayat 16, tronoi, ya, singgasana atau tahta-tahta, kuriotetes, kerajaan, arkai, pemerintah,
exousiai, penguasa. Kolose 2 ayat 8, ten paradosin ton antropon, ajaran turun-temurun diterjemahkannya atau tradisi manusia, ya. Dan tastoikeia tu kosmu, roh-roh dunia atau asas-asas dunia atau pilar-pilar dunia. Itu di Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 15, tas arkas kai tas exousias, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan dalam Kolose 2 ayat 20, ton stoikeion tu kosmu, roh-roh dunia. Nah, sebagian dari istilah-istilah tersebut memberi kesan bahwa kuasa-kuasa adalah makhluk-makhluk pribadiah atau makhluk-makhluk personal. Misalnya malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, dan penguasa-penguasa dunia ini. Sedangkan sebagian lainnya impersonal, misalnya pemerintahan, kekuasaan, kekuatan, dan roh-roh atau pilar-pilar dunia. Nah, Hendrikus Berkhof mengemukakan bahwa Rasul Paulus meminjam gagasan dan kosakata tentang kuasa-kuasa dari sastra apokaliptik Yahudi. Di satu sisi, kata Berkhof, Paulus sejalan dengan pandangan apokaliptik Yahudi bahwa kuasa-kuasa menjalankan pengaruh dan dominasi atas dunia. Di sisi lain, Paulus mendepersonalisasikan mereka. Artinya, maksud Berkhof, sementara apokaliptik Yahudi memandang kuasa-kuasa sebagai makhluk-makhluk personal yang adikodrati, supernatural, Paulus melihat mereka sebagai struktur-struktur dari eksistensi duniawi. Sedangkan Ronald J. Sider mengemukakan bahwa ketika Paulus berbicara tentang kuasa-kuasa, ia merujuk pada struktur-struktur sosiopolitik dari masyarakat manusia sekaligus pada kekuatan-kekuatan spiritual yang mendasarinya, yang ada di balik dan dengan cara yang misterius turut membentuk struktur-struktur sosiopolitik manusia itu. Sedangkan Walter Wing mengemukakan bahwa di abad pertama dalam masyarakat Mediterania kuno atau masyarakat dunia Alkitab, orang merasakan atau secara naluriah menangkap adanya kualitas-kualitas spiritual dari institusi-institusi atau lembaga-lembaga, lalu memproyeksikan kualitas-kualitas spiritual itu pada layar semesta. Kemudian mereka memahami bahwa kualitas-kualitas spiritual yang diproyeksikan itu adalah kekuatan-kekuatan kosmik yang memerintah dari langit. Nah, ini ya. Sedangkan menurut hemat saya, ya, saya cenderung pada pandangan Wing, ya, tanpa menafikan pandangan Berkhof dan pandangan Sider, ya. Bagi saya atau menurut hemat saya, kuasa-kuasa adalah struktur-struktur dengan aspek lahiriah maupun batiniahnya yang mempengaruhi bahkan mendominasi kehidupan manusia baik secara personal atau pribadi maupun secara sosial atau masyarakat. Nah, John Howard Yoder mengemukakan bahwa kuasa-kuasa atau struktur-struktur adalah pola-pola atau keteraturan yang mengatasi, yang mendahului, atau mengkondisikan fenomena individual yang dapat segera kita persepsikan. Jadi ketika ada seseorang atau suatu kelompok melakukan ini atau itu, berpikir dengan cara begini atau cara begitu, itu mencerminkan struktur-struktur yang di dalamnya mereka hidup. Nah, saya berpendapat bahwa pola-pola atau keteraturan itu memiliki spiritualitas tertentu, entah baik atau jahat, yang dirasakan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Nah, dalam pemahaman atau pengalaman konkret manusia, kuasa-kuasa atau struktur-struktur dengan aspek lahiriah dan batiniahnya
meliputi struktur sosial, keagamaan, intelektual, moral, dan politik. Lalu bagaimana kita coba mengkonstruksi konsep corpus polinum tentang kuasa-kuasa? Ada beberapa hal. Yang pertama, konsepnya ya, kuasa-kuasa diciptakan Allah melalui Kristus. Kuasa-kuasa adalah bagian dari ciptaan yang baik. Ya, kita bisa baca dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17. Melalui kuasa-kuasa atau struktur-struktur, Allah menopang dan memelihara alam. Kuasa-kuasa juga memungkinkan keberadaan masyarakat dan sejarah. Dan secara negatif kita bisa mengatakan bahwa tanpa keberadaan struktur-struktur sosial, keagamaan, intelektual, moral, dan sebagainya, tidak akan ada masyarakat dan sejarah. Artinya manusia akan terjumus ke dalam chaos atau kekacauan. Yang kedua, kuasa-kuasa atau struktur-struktur itu telah memberontak dan jatuh. Kuasa-kuasa tidak menerima kedudukan mereka sebatas atau sekadar sebagai sarana tata reksa ilahi atau providensia Allah. Mereka mengklaim diri sebagai Allah dan memperbudak umat manusia, bahkan sejarah. Mereka menuntut kesetiaan tanpa syarat, kesetiaan mutlak dari pihak manusia kepada mereka, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Yang ketiga, meskipun kuasa-kuasa itu memberontak dan telah jatuh, mereka tidak dapat meloloskan diri dari kontrol Allah. Ini kedaulatan Allah ya, yang jauh melampaui kuasa-kuasa. Itu artinya Allah tetap dapat memakai kuasa-kuasa sesuai dengan maksud dan rencananya dalam providensia ilahi atau tata raksa ilahi. Implikasinya kita hidup di bawah kuasa-kuasa, sementara kita menantikan karya penebusan ilahi. Nah yang keempat, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mematahkan belenggu perbudakan kuasa-kuasa atas manusia dan alam. Atau Kristus datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dan alam dari perbudakan kuasa-kuasa. Dalam ketaatan kepada Allah, Yesus menghidupi kemanusiaan yang otentik. Di satu sisi itu berarti Yesus bersedia tunduk kepada kuasa-kuasa. Artinya Yesus mengakui keniscayaan kuasa-kuasa sebagai sarana di tangan Allah dalam rangka providensinya. Tetapi Yesus tidak berpretensi atau tidak bermaksud menghapuskan keberadaan kuasa-kuasa. Namun di sisi lain, Yesus menolak tuntutan kuasa-kuasa, yakni supaya ia mengakui mereka sebagai Allah dan menaati kehendak mereka. Nah, atas nama kerajaan Allah yang menginginkan keadilan dan shalom bagi yang terhisap, tertindas, dan termarginalkan, Yesus mengecam keras kuasa-kuasa yang termanifestasi dalam sistem ekonomi yang eksploitatif, yang disebutnya mamon, sistem politik yang menindas, yang disebutnya kaisar, dan sistem religio-kultural yang memarginalkan, yang sering disebutnya bait suci atau kenisah. Yesus juga merintis sebuah komunitas yang disebutnya kawanan kecil. Kita bisa lihat Lukas 12 ayat 32. Suatu komunitas yang akan menjadi sebuah masyarakat baru yang menghidupi sebuah budaya alternatif atau counterculture, ya, budaya tandingan terhadap budaya penghisapan, penindasan, dan marginalisasi yang menguasai masyarakat. Nah, kaum penguasa, ya, para imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi di satu pihak, wali negeri dengan aparatus kekerasannya,
wali negeri Romawi dengan aparatus kekerasannya di pihak lain, mereka bekerja menurut watak kuasa-kuasa tadi. Mereka bereaksi keras terhadap Yesus, bahkan mereka kemudian menangkap dan menyalibkan Yesus, mereka membunuh Yesus. Akan tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Allah memvindikasi hambanya, memvindikasi Yesus, menyatakan Yesus itu benar dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan menobatkannya sebagai Tuhan dan Kristus. Ya, lihat kisah 2 ayat 36 yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari kuasa-kuasa, ya, Efesus 1 ayat 21. Maka dalam terang kebangkitan atau terang peristiwa Paskah menjadi jelas bagi kita bahwa melalui kematiannya di kayu salib, sesungguhnya Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa itu. Bagaimana itu terjadi? Yang pertama, Yesus melucuti senjata kuasa-kuasa, ya, apek duomai, melucuti. Adapun senjata kuasa-kuasa adalah kekuatan ilusi, ya, yaitu kemampuan mereka untuk meyakinkan manusia bahwa mereka kuasa-kuasa itu adalah wali-wali ilahi atas mereka. Bahwa mereka itu yang memiliki kuasa bahkan mutlak atas mereka dan dunia. Bahwa mereka memiliki kepastian yang asasi dan arah yang sejati bagi hidup manusia dan dunia. Bahwa mereka memberikan kebahagiaan yang sejati dan menggariskan kewajiban yang mutlak benar bagi umat manusia. Nah, di kayu salib, Kristus melucuti senjata mereka, mengungkapkan itu semua adalah kebohongan. Itu semua adalah klaim yang tidak berdasar. Bukan mereka yang berhak mengajukan klaim itu, hanya Allah saja yang berhak atas umat manusia dan dunia. Nah, senjata mereka telah dilucuti oleh Kristus, dibongkar oleh Kristus. Maka kuasa-kuasa telah kehilangan cengkraman kuat mereka atas manusia. Yang kedua, Yesus membuat kuasa-kuasa itu menjadi tontonan umum, ya. Deikmatizo and paresia. Deikmatizo and paresia. Mempertontonkan secara terbuka. Di kayu salib, natur yang sesungguhnya atau watak yang sesungguhnya dari kuasa-kuasa itu menjadi kelihatan. Ceta wela-welo, kata orang Jawa. Ya, dengan tipu daya, kuasa-kuasa telah mengklaim kemutlakan dan menuntut manusia untuk taat kepada mereka sepenuhnya. Nah, ketika Allah yang sejati menyatakan dirinya dalam Kristus, kuasa-kuasa bermusuhan dengannya. Dengan menggelar pengadilan dusta dan menyalibkan Yesus, para representatif atau perwakilan insaniah dari kuasa-kuasa, yakni para pemimpin bangsa Yahudi, imam-imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua, juga wali negeri Romawi, Pilatus, dan aparat kekerasannya, mereka telah menyatakan diri sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lihat 1 Korintus 2:8. Nah, dalam konfrontasi dengan Yesus, mereka berjumpa dengan Allah yang sejati, dan justru terbongkar sudah bahwa mereka adalah ilah-ilah tetiron, ilah-ilah palsu. Mereka telah menjadi tontonan umum di hadapan segala makhluk di seantero semesta. Justru dengan menyalibkan Yesus dari Nazaret, terbongkar kedok dari kuasa-kuasa bahwa mereka sekedar ilah-ilah palsu. Mereka sama sekali bukan Allah atau Tuhan yang sejati. Dan ini menjadi tontonan umum di hadapan segala makhluk di seantero semesta. Berikutnya, ketiga, Yesus memimpin kuasa-kuasa dalam arak-arakan kemenangannya. Ya, triambio autus and auto. Ronald Sider menjelaskan pengertian atau kandungan makna dari kata triambio. Ketika seorang jenderal Romawi telah menaklukkan suatu bangsa, maka para penguasa bangsa tersebut harus berjalan ke Roma dengan kaki telanjang di belakang kereta-kereta perang prajurit Roma atau penakluk mereka. Nah, dalam Kristus, Allah telah menantang kuasa-kuasa, menerobos wilayah mereka, dan memperlihatkan bahwa ia jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa daripada kuasa-kuasa itu. Nah, dengan kemenangan itu,
Yesus Kristus mematahkan belenggu perbudakan kuasa-kuasa atas manusia dan alam. Dan sejak saat itu, setiap praksis atau teori dan praktek keadilan atau perjuangan pembebasan terhubung dengan kemenangan Kristus. Kuasa-kuasa, yaitu artinya betapapun kuatnya, kuasa-kuasa tidak tak terkalahkan, bisa dikalahkan. Oleh karena itu tidak ada perjuangan pembebasan yang sia-sia. Nah, kelima, Yesus Kristus menebus kuasa-kuasa. Dia bukan hanya mengalahkan kuasa-kuasa dan membebaskan manusia dan alam dari perbudakan kuasa-kuasa. Menurut Kolose 1 ayat 20, melalui Kristus Allah berkenan, eudokeisen. Ya, lihat Kolose 1 ayat 19. Ya. Allah berkenan memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di auto apokatalaksai. Di auto apokatalaksai tapanta heis auton. Allah berkenan, eudokeisen, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di auto apokatalaksai tapanta eis auton. Pendamaian itu atau rekonsiliasi itu dilakukan dengan mengadakan perdamaian melalui darah salibnya. Eireno poiesas, dia tuhaimatos, tustauru auto. Nah, ini dia. Mengadakan perdamaian melalui darah salibnya, baik bagi mereka yang ada di muka bumi, maupun mereka yang ada di dalam surga. Di sini surga bukan dalam arti tempat bertahtanya Allah, melainkan alam atas langit yang diyakini oleh orang-orang Mediterania kuno sebagai tempat kediaman kuasa-kuasa. Ya, eteta epites geis, eteta entois uranois, baik mereka yang ada di muka bumi maupun mereka yang ada di dalam surga. Nah, menurut konteksnya kita perlu lihat kalau sesuatu 16 dan 17, kuasa-kuasa termasuk di dalam segala sesuatu yang diciptakan melalui Kristus. Bahkan menyatu atau dipersatukan di dalam Dia. Nah, oleh karena itu mereka juga menjadi sasaran karya pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Nah, dengan di situ berarti jelas kuasa-kuasa diperdamaikan dengan Allah. Apa itu artinya? Artinya pertama, Kristus tidak mengakhiri keberadaan kuasa-kuasa, tidak menghapuskan eksistensi kuasa-kuasa. Kedua, Kristus justru meneguhkan keberadaan kuasa-kuasa. Ketiga, mengembalikan kuasa-kuasa kepada peran atau fungsi yang seharusnya, yaitu menjadi alat atau sarana providensial Allah untuk kebaikan umat manusia dan alam. Nah, ini dia. Nah, kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa dan karya pendamaian yang dikerjakan Kristus di kayu salib itu mengisyaratkan makna kristologis dari setiap perjuangan pembebasan sekaligus fungsi kristologisnya. Nah, karena Kristus telah memperdamaikan kuasa-kuasa dengan Allah, maka terbuka kemungkinan historis, kemungkinan untuk terjadi di dalam sejarah ya, membuat kuasa-kuasa melayani umat manusia dan alam. Dengan demikian, praksis keadilan bukanlah perjuangan yang menghapuskan kuasa-kuasa. Sebaliknya, praksis keadilan adalah perjuangan yang memperbarui kuasa-kuasa atau menggantikan suatu jenis tertentu dari wujud dan cara berada historis kuasa-kuasa dengan wujud dan cara berada historis yang lain. Jadi kalau wujud dan cara berada historis kuasa-kuasa itu ternyata menghisap, menindas, dan memarginalkan manusia dan alam, nah ini bisa digantikan dengan wujud dan cara berada historis yang lebih dapat digunakan untuk melayani umat manusia dan alam. Nah, dalam pada itu, perlu juga kita melihat dimensi eskatologis dari kemenangan dan karya pendamaian Kristus itu. Kuasa-kuasa akan mengalami transformasi yang menyeluruh dari seteru Allah
menjadi alat atau sarana Allah untuk menyatakan kebaikannya kepada manusia dan alam, yaitu manakala Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Nah, dalam terang ini kita memahami 1 Korintus 15 ayat 24. Ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan, katargeo di sana, segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Pasan arken, kai pasan eksusian, kai dunamin. Wah, apa maksudnya? Atau apa artinya ini? Nah, kata yang diterjemahkan oleh terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia dengan membinasakan teks Yunani adalah katargese, present indikatif aktif dari katargeo. Memang katargeo bisa diterjemahkan membinasakan. Tapi katargeo juga bisa berarti membuat tidak efektif atau mengakhiri. Nah, dua arti yang terakhir yaitu membuat tidak efektif atau dan mengakhiri itu cocok dengan skema Paulinis ya tentang karya pendamaian Kristus bagi kuasa-kuasa. Artinya, sebelum kedatangan Kristus kembali, kuasa-kuasa yang telah diperdamaikan Kristus itu, meskipun mestinya sudah dapat berperan positif bagi umat manusia dan alam dalam rangka providensia ilahi, toh masih punya kemungkinan historis, kemungkinan di dalam sejarah untuk melawan Allah. Yakni dengan menjalankan penghisapan, penindasan, dan marginalisasi manusia oleh manusia. Nah, tapi nanti pada saat kedatangan Kristus kembali, perseteruan kuasa-kuasa dengan Allah akan dibuat tidak efektif, ya, atau peran mereka sebagai seteru Allah betul-betul akan diakhiri. Dan sebaliknya, mereka kuasa-kuasa itu akan menjadi alat atau sarana di tangan Allah yang sepenuhnya efektif bagi kebaikan manusia dan alam. Nah, dalam kata-kata Hendrikus Berkhoff, kebenaran yang sama dapat dilihat dalam Efesus 1 ayat 10, di mana rencana penyelamatan Allah dinyatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, kuasa-kuasa yang sekarang berusaha menjadi kepala justru akan ditundukkan kepada kepala mereka yang sejati, yaitu Kristus. Nah, ini tadi sekelumit uraian tentang Kristus dan kuasa-kuasa. Ya, suatu aspek kristologi yang barangkali agak terlupakan atau agak terabaikan, tetapi sangat penting sekali bagi kita. Apa implikasinya dari konsep tentang Kristus dan kuasa-kuasa? Nah, apa implikasinya bagi upaya berteologi dalam konteks kita Indonesia ini? Nah, kuasa-kuasa atau struktur-struktur dengan kekuatan-kekuatan spiritual yang bekerja di dalam dan melaluinya hadir dalam berbagai konteks dari hidup menggereja yang misional. Nah, ini ya kuasa-kuasa atau struktur sosial. Jadi pola-pola yang terorganisir dari hubungan-hubungan sosial dan lembaga-lembaga yang ada dalam suatu masyarakat. Atau cara orang-orang diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan bagaimana kelompok-kelompok ini berhubungan satu sama lain. Nah, pada hakikatnya struktur sosial adalah bagaimana caranya masyarakat diatur dan bagaimana individu-individu berinteraksi satu sama lain. Nah, struktur sosial memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman-pengalaman dan peluang-peluang kita. Dan hal ini dapat berdampak besar pada kehidupan individu. Ada beberapa bentuk struktur sosial, ada hierarki sosial, ada lembaga-lembaga, ada keberadaan struktur sosial ini dalam hidup menggereja, ya. Ada budaya, yang ketiga budaya. Tadi ada agak lompat ya, ada hierarki sosial, ada lembaga-lembaga, lalu ada budaya dan ada jejaring. Nah, keberadaan struktur sosial dalam berbagai konteks dari hidup menggereja yang misional
mengisyaratkan bahwa kita tidak dapat memahami konteks-konteks tersebut apabila apalagi memberikan respons yang tepat terhadapnya apabila kita tidak memahami struktur sosialnya. Ini dia. Maka berteologi dalam konteks, termasuk dalam konteks Indonesia, sejatinya merupakan respons Injili terhadap konteks. Nah, secara substansial atau secara hakiki, berteologi dalam konteks ada dalam rangka spiral pelayanan kaum beriman atau spiral praksis menggereja yang misional yang menjawab tantangan konteks. Balik menantang konteks dan mengefektifkan transformasi konteks dalam terang Injil Yesus Kristus. Nah, berteologi dalam konteks yang bertujuan menjawab, menantang, dan mentransformasi konteks dalam terang Injil Yesus Kristus mengharuskan kita untuk memahami secara tepat struktur sosial yang hadir di dalam setiap atau berbagai konteks. Maka ini meniscayakan analisis sosial. Nah, kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa atau struktur-struktur, termasuk struktur sosial, tidak membebaskan kita dari tanggung jawab untuk memahami struktur-struktur itu secara memadai. Maka analisis sosial mutlak dibutuhkan. Nah, kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa yang diterapkan oleh kehadiran Roh Kudus mendasari upaya kita dalam menjawab, menantang balik, dan mentransformasi konteks dalam terang Injil Yesus Kristus. Nah, inilah perbincangan kita tentang Kristus dan kuasa-kuasa, serta implikasinya bagi upaya berteologi dalam konteks, khususnya konteks Indonesia.